Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di luar dengar toh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwanna fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran tafsir. Kita masuk pada surat yang ketujuh, yakni masih berada pada juz yang ke-8, yakni surat Al-A'raf. Al-A'raf artinya tempat yang tinggi, tempat tertinggi. Surat ini dikatakan oleh para mufassir bahwa termasuk di antara surat-surat Makkiyah. Surat-surat Makkiyah yaitu ayat-ayat Al-Quran atau surat dari surat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal sebelum hijrah. Surat Al-A'raf terdiri dari 206 ayat. Naam. Kita masuk pada ayat-ayatnya. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litundhira bih wa dzikra lil mu'minin. Allah Azza wa Jalla berfirman, Alif lam mim shad. Ini ada 4 huruf, terdiri dari huruf alif, lam, mim, dan shad. Naam. Ya, para ulama tafsir mempunyai pembahasan terkait dengan huruf-huruf yang terpisah di dalam Al-Quran. Naam. Di antaranya adalah merupakan gaya bahasa atau majas balaghah
yang ada pada bahasa Arab, terkhususnya di sini pada Al-Quran, di mana dengan kalimat-kalimat seperti ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menarik perhatian orang-orang musyrikin untuk mendengarkan apa yang diwahyukan oleh Allah selanjutnya. Nah, kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litundhira bih wa dzikra lil mu'minin. Kitabun, ini adalah sebuah kitab, unzila ilaik, yang diturunkan kepadamu. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal kepadamu, yakni kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fala yakun fi sadrika harajun min, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya. Janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, yakni karena Al-Quran yang diturunkan kepadamu itu. Litundhira bih, supaya kamu memberikan peringatan kepada orang-orang kafir dengannya, yakni dengan kitab itu, dengan Al-Quran itu. Wa dzikra lil mu'minin, dan juga supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Nah, maka di dalam ayat yang mulia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala menerangkan kepada kita bahwa kitab Al-Quran yang agung itu adalah merupakan sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita telah memaklumi secara bersama bahwa Al-Quran itu adalah merupakan salah satu mukjizat, merupakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, dan mukjizat terbesarnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu pula Al-Quran adalah penyempurna atas kitab-kitab samawi yang telah diturunkan oleh Allah sebelumnya, baik itu berupa Injil, Taurat, Zabur, Suhuf, ya, lembaran-lembaran seperti suhufnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan seterusnya. Nah, kitab yang agung ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua fungsi yang paling besar. Jadi fungsi yang pertama yaitu untuk memberikan peringatan kepada orang-orang kafir, memberikan peringatan kepada orang-orang kafir. Yang kedua, untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu memperingatkan orang-orang kafir, termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang lalai,
orang-orang yang menyimpang, yang durhaka kepada Allah Azza wa Jal, dan mengingatkan orang-orang mukmin, mengingatkan orang-orang mukmin, pelajaran kepada mereka. Nah, walaupun dalam menjalankan dua misi ini tentu ada keberatan padanya, ini tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kesulitan-kesulitan pastinya ya, mengalami kendala-kendala ya, dalam perjuangan untuk memberikan peringatan kepada orang-orang kafir dari kekafiran mereka, kepada orang-orang yang durjana dari pembangkangan mereka, kepada orang-orang munafik dari kemunafikan mereka, juga memberikan pelajaran kepada orang-orang mukmin, mengingatkan mereka akan balasan yang baik atas amal-amal kebajikan yang mereka lakukan. Dalam perjuangan menyampaikan misi ini tentu ada kesulitan-kesulitan, tentu ada keberatan, kendala-kendala, sebagaimana umumnya para nabi dan para rasul dalam mengemban amanah dakwah. Nah, meski demikian, karena Al-Quran ini adalah kitab yang berasal dari sisi Allah, yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal, maka jangan ada keraguan dalam hatimu. Tidak boleh ada keraguan dalam hatimu dalam menyampaikan kebenaran tersebut. Dan jangan pernah ragu bahwa Al-Quran itu benar-benar datang dari sisi Allah Azza wa Jal. Ya. Naam. Dan jangan pernah ragu terhadap misi yang diperintahkan di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, dari Rabb kalian. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wa la tattabi'u min dunihi awliya. Dan janganlah kalian mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Pemimpin-pemimpin selain Allah Azza wa Jal. Qalilan ma tadhakkarun. Amat sedikitlah kalian itu mengambil pelajaran darinya. Jadi sedikit sekali kalian mengambil pelajaran dari Al-Quran itu. Nah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan atau berfirman kepada hamba-hambanya dan mengarahkan pandangan mereka kepada kitab ini, yakni kepada kitab Al-Quran ini. Jadi Allah Azza wa Jal membimbing dan mengarahkan mereka supaya ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin kepada kalian, yang berupa Alkitab dan Sunnah, berupa Kitabullah Azza wa Jal dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Jadi bagaimana mengikutinya?
Ya tentu mengikutinya dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, ini melaksanakan perintah-perintah Al-Quran, melaksanakan perintah-perintah sunnah, dan menjauhi larangan-larangan yang terdapat di dalam Al-Quran dan larangan-larangan yang terdapat di dalam As-Sunnah. Ya, yaitu disuruh ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa-apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti pemimpin-pemimpin selain Allah Azza wa Jalla. Nah, yaitu apa? Ya, jangan mengikuti pemimpin-pemimpin selain Allah seperti para syaitan, para rahib-rahib, para pendeta-pendeta. Ya, termasuk di sini adalah para mubtadi'ah. Jangan mengikuti orang-orang yang membuat-buat agama yang berasal dari sisi mereka, lalu mereka menisbatkannya kepada Allah. Mereka rekayasa agama, lalu mereka katakan, oh ini dari Allah, ini agama. Tidak boleh mengikuti langkah-langkah syaitan, di mana syaitan selalu berusaha untuk memalingkan manusia dari al-haq. Syaitan selalu berusaha untuk membinasakan manusia, dan syaitan tidak rela kalaulah manusia itu berada di atas kitab dan sunnah. Syaitan tidak ridho kalaulah manusia berada di atas kitabullah wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka setan itu selalu membuat makar. Bagaimana caranya? Apakah melemahkan manusia dari berjalan di atas kitab dan sunnah? Ataukah menyusupkan keraguan-raguan dalam hati manusia terhadap kebenaran yang ada dalam Al-Quran dan sunnah? Atau membuat manusia itu merasa tidak peduli terhadap Al-Quran dan sunnah, merasa tidak cukup, merasa sudah cukup, tidak lagi butuh terhadap Al-Quran dan sunnah. Nah, dan itu adalah jebakan-jebakan syaitan. Maka kata Allah Azza wa Jal, fala tattabi'uhu, dan janganlah mengikutinya. Begitu pula para pendeta, para rahib. Ini terkenal di kalangan Yahudi dan Nasara bahwa pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka itu adalah orang-orang yang mereka melakukan tipu daya dalam agama. Mereka membuat-buat suatu syariat yang tidak berasal dari Allah Azza wa Jal, lalu mereka menisbatkannya kepada Allah. Untuk apa? Yaitu untuk memakan harta manusia dengan cara yang tidak benar. Para rahib buat metode-metode beribadah sendiri. Ya, begitu pula para pendeta membuat metode-metode beribadah sendiri yang berasal dari mereka. Lalu mereka kemas sedemikian rupa, mereka perindah sedemikian rupa, ya. Lalu mereka mempublikasikannya, mendakwakannya kepada manusia seolah-olah itu adalah agama yang berasal dari sisi Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengatakan fala tattabi'u min dunihi awliya, maka janganlah kalian mengikuti pemimpin-pemimpin selain daripada Allah Azza wa Jalla. Nah, begitu pula masuk dalam larangan ini adalah mengikuti para mubtadi'ah, para ahlul bid'ah, orang-orang yang merekayasa agama, orang-orang yang beribadah kepada Allah Jalla wa Ala di luar daripada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Orang-orang yang mereka beribadah dengan apa yang tidak diajarkan oleh Rasul
sallallahu alaihi wasallam. Mereka membuat-buat amalan-amalan yang tidak bersumber dari agama, dan mereka beramal dengan amalan-amalan yang tidak bersumber dari agama, tidak bersumber dari apa yang Allah turunkan, tidak bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kalau ada yang demikian, dan kalau dijumpai yang demikian, maka wala tattabi'u min dunihi awliya. Janganlah mengikuti pemimpin-pemimpin selain daripada Allah. Ya, jangan mengikuti para pelaku bid'ah itu. Ini juga larangan ya. Di dalam ayat ini juga ada larangan tentang haramnya mengikuti bid'ah. Ya. Naam. Qalilan ma tadhakkarun. Ya, sungguh sedikit sekali dari kalian yang mau memahami nasihat dan mengambil pelajaran. Sedikit sekali dari manusia ini yang mau mengambil nasihat dan mengambil pelajaran sehingga dia kembali menuju kebenaran. Banyak orang dia beragama dengan hawa nafsu. Kalaulah ada syariat yang sesuai dengan hawa nafsunya, dia getol membelanya, dia sungguh-sungguh, dia semangat mendakwakannya. Tapi begitu dia berhadapan dengan syariat yang bertentangan dengan hawa nafsunya, malah dia berkilah, cari akal, cari cara bagaimana supaya tidak boleh, bagaimana supaya dia lolos. Ini manusia, cara manusia dalam beragama. Sehingga apa? Sedikit sekali ada orang yang kalau dia tahu itu salah, ada orang yang kalau dia diperingatkan atas kekeliruannya, dia ditunjuki kebenaran, disampaikan kepadanya Al-Quran dan Sunnah, maka sedikit sekali dari mereka yang sadar kemudian kembali kepada Al-Haq. Banyak di antara mereka walaupun sudah keliru ngotot membela kekeliruannya. Begitu dia sudah lakukan kebid'ahan, sudah lakukan penyimpangan, dinasihati, dia bilang, nah ini kan tapi begini, ini juga ada benarnya loh, ini ada baiknya, ini kan masyarakat umum sudah melakukan seperti ini, oh ini kan tidak benar, ini menurut perasaan kurang enak, ya begitu. Jadi dia mengambil ilmunya itu dari alam gaib, dari perasaannya, dari akalnya, ya, pertimbangan-pertimbangan yang sama sekali tidak berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini tidak benar. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, qalilam ma tadhakkarun, amatlah sedikit ya di antara kalian itu yang mau mengambil pelajaran. Jarang orang yang mau mengambil pelajaran untuk kembali kepada Al-Haq, itu jarang. Ya illa man rahimahullah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, wa qam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayata aw hum qailun. Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Wa kam min qaryatin ahlaknaha, betapa banyak negeri yang telah kami binasakan, kata Allah Azza wa Jal. Faja'aha ba'suna bayatan auhum qailun, di mana siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari atau di waktu mereka beristirahat di siang hari. Nah, ini manusia itu betapa banyaknya negeri-negeri yang telah dibedasakan oleh Allah penduduknya. Nah, kenapa? Ya karena penentangan, pendustaan mereka kepada para rasul,
Ya intinya penentangan dan pendustaan mereka terhadap al-haq, pembangkangan dan penyelewengan mereka terhadap kebenaran. Ya, karena itu maka Allah membinasakan mereka, dan sangat banyak sekali dari negeri-negeri yang telah Allah binasakan atas perbuatan tangan-tangan mereka itu. Naam. Ya, di mana Allah tabaraka wa taala menimpakan kepada mereka kehinaan di dunia, yang kehinaan itu tidak cukup hanya sampai di dunia, tetapi kehinaan itu berlanjut sampai dengan kenistaan di akhirat. Di mereka di dunia itu dihinakan oleh Allah, dibinasakan, dihancurkan sehancur-hancurnya. Lalu bukan itu selesai, tapi ternyata kehinaan itu berlanjut sampai di akhirat. Bukan di akhirat kemudian mereka bebas, ya. Begitu di dunia mendapatkan kehinaan, begitu di akhirat bebas, sudah merdeka, lolos. Tidak ada. Tapi karena pembangkangan, karena pendustaan mereka, karena penentangan mereka terhadap kebenaran, maka Allah Azza wa Jalla membinasakan mereka, menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Mereka mendapatkan kehinaan di dunia, dan itu berlanjut di akhirat. Mereka mendapatkan kenistaan. Mereka mendapatkan kenistaan di akhirat. Naam. Dan bayangkan ya, Allah Azza wa Jalla mendatangkan malapetaka, mendatangkan musibah, menghancurkan manusia itu bisa kata Allah, faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Yaitu bisa jadi pada waktu tertentu Allah mendatangkan kepada mereka musibah itu, yakni di waktu pagi. Di waktu pagi, yakni ketika, atau di waktu siang ketika mereka sedang istirahat, mereka sedang qailulah, yakni tidur siang, waktu duhur ya. Allah bisa mendatangkan musibah malapetaka itu kepada mereka di waktu siang itu, yakni duhur itu. Atau bisa jadi Allah Azza wa Jalla mendatangkan malapetaka, musibah itu kepada mereka di waktu malam. Ya, di waktu-waktu mereka terlelap tidur, di waktu-waktu mereka melepaskan lelah mereka, melepaskan rasa letih, tapi justru bukan kemudian mereka terlepas dari keletihan, tetapi mereka dibinasakan oleh Allah dalam keadaan katanya mau ngambil rehat sebentar, ya, mau istirahat sebentar dulu, capek, ya. Begitu istirahat datang musibah, datang azab, datang malapetaka. Apa yang terjadi? Binasa. Binasa dalam keadaan belum punya persiapan, belum punya bekal. Nah, kalau orang disuruh berperang tanpa bekal itu konyol. Ya. Tentara yang sudah dilatih saja, sudah latihan digodok sampai kepala-kepalanya botak. Ya. Lari masuk keluar selokan-selokan, latihan perang, siang hari lari, ya, setiap hari sampai ndak sholat. Tapi kalau ndak ada persiapan dikirim ke Jayapura, ke Papua, dilibas sama kelompok teroris KKB, ya, yang dulunya namanya OPM, Organisasi Papua Merdeka. Sekarang dibikin nama lebih keren lagi, KKB. Apa itu singkatannya? Wallahu alam. Terserah aja. Mau bikin namanya Doraemon ke apa, terserah. Ini kelompok pemberontak. Ya. Begitu tentara masuk dihantam. Brimob masuk dihantam. Polisi masuk dihantam, cuma selfie. Orang yang masuk bawa senjata aja dihantam, apalagi masuk cuma untuk selfie. Ya. Apalagi sekarang musim-musim kayak gini nih, di jalan raya itu orang pada selfie, ngatur-ngatur jalan, selfie, posting gitu.
Ini masuk di medan perang ya dilibas. Padahal ini apa? Sudah dapat pendidikan sebelumnya. Tapi apa? Tapi karena lalai, dikirim tidak punya persiapan. Nah ini di dunia, menghadapi KKB saja tidak punya persiapan, nyawa melayang. Apalagi ini menghadapi malaikat yang datang membawa musibah. Tidak punya persiapan, ya kiamat di dunia dan di akhirat. Binasa di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, ini bahaya. Sangat bahaya. Nah, intinya ya berapa banyak yang Allah binasakan dari negeri-negeri yang mereka mendustakan kebenaran, yang mereka lalai dari kebenaran, yang mereka bangkang terhadap kebenaran, yang mereka menunjukkan kecongkakannya. Allah binasakan mereka. Justru bukan dalam keadaan mereka siap, tapi dalam keadaan mereka tidak siap. Nah ini bahaya. Dalam keadaan mereka benar-benar tidak siap. Intinya kaget. Begitu datang malapetaka kaget. Datang perkara yang menakutkan kaget. Nah ini manusia. Makanya dari itu kadang-kadang ada orang, ya keumuman manusia, itu dia dalam hidupnya itu berlengah-lengah, nyantai, berfoya-foya, bermalas-malasan, ya ibadah pun asal-asalan, ya. Tapi begitu datang musibah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ini ya Allah, sabar, ini musibah. Ini bukan sabar, tobat. Ya, orang kalau kayak gini dapat musibah itu bukan sabar, tobat. Gitu. Lo bagaimana sabar? Sabar kecuali Anda ini seorang yang sedang taat, lalu Anda diberikan ujian, cobaan, ya sabar. Ini Anda orang yang sedang berada dalam bergelimpangan dengan kemaksiatan, sabar apanya? Tobat. Ya. Nah, gitu. Demikian akhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini berkaitan dengan pelajaran tafsir. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.